Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Drianda. Saya Muhammad Keza Arafif. Saya Hudzafah Syamin Alkindi. Kami dari tim Ki Hajar STEM 2023 SD Saint Taufik Islamic Center, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Islamic karakterku, sains keunggulanku, dan Melayu budayaku. Kali ini kami akan membuat proyek untuk menyelesaikan permasalahan dengan tema ketahanan pangan. Apa itu? Yuk ikuti kami dan nonton video ini sampai habis. Hari ini saat pembelajaran di kelas, kami belajar tentang makanan sehat dan bergizi, sumber-sumber pangan dan keanekaragamannya. Manusia membutuhkan pangan dan makanan yang memiliki kadar gizi yang cukup agar tetap sehat. Jika kebutuhan gizi kita tidak terpenuhi, maka akan rentan terjadinya kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita. Saat ini terkenal dengan istilah stunting. Nah, berawal dari sinilah latar belakang dan tujuan dari ide riset kami. Teman-teman, tadi lihat gak anak-anak yang kekurangan gizi yang dikatakan stunting? Iya ya, kira-kira di sekitar kita banyak gak ya anak-anak yang terkena stunting? Bagaimana kalau kita tanyakan langsung ke petugas yang ada di dinas ya? Boleh juga tuh, agar kita bisa tahu dan bertanya-tanya bagaimana cara mencegah stunting ini. Ayo! Setelah berdiskusi dengan guru pembimbing, Ibu Resti Yevira, kami bertiga berkunjung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk menemui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ibu Rois Marcella SKM. Kami bertanya bagaimana kondisi stunting di Siak dari tahun ke tahun dan juga bertanya bagaimana cara mencegah agar anak-anak Indonesia seperti kami bebas stunting. Ibu Rois mengatakan bahwa setiap anak harus terpenuhi angka kecukupan gizinya dari berbagai sumber bahan pangan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua harus seimbang. Nah, ternyata ada juga anjuran untuk mengonsumsi ikan, padahal banyak anak-anak yang tidak suka ikan. Wah, ternyata ada juga ya anjuran makan ikan, tapi makan ikan itu susah loh, banyak durinya. Iya kan, teman-teman kita juga banyak yang nggak suka ikan. Tunggu, gimana kalau kita buat makanan yang berbahan ikan? Pasti anak-anak pada suka. Benar juga, tapi gimana caranya? Terus ikannya ada nggak? Bagaimana kalau kita pergi ke Dinas Ketahanan Pangan tempat aku kerja? Serius? Ayo kita pergi, let's go! Selanjutnya, untuk memastikan ide kami dapat terlaksana, kami mendatangi Dinas Ketahanan Pangan, menemui dan mewawancarai dengan Ibu Sri Indaya Handayani SP. Beliau adalah analis ketahanan pangan. Kami menyampaikan ide untuk membuat biskuit ikan, lalu bertanya tentang ketersediaan ikan di Siak. Dan ternyata Sungai Siak adalah penghasil ikan juara yang kaya akan protein. Dan yang lebih menarik lagi, Ibu Indah menyampaikan bahwa Siak juga penghasil sagu. Ini juga bisa menjadikan sebagai bahan dasar untuk membuat biskuit yang kami rencanakan. Wah, seru ya, bisa bertanya langsung dan tentunya menambah wawasan. Nah, setelah mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, juga contoh-contoh riset yang ada di TV edukasi, maka hari ini kami akan membuat biskuit sagu ikan juara. Kami bersama-sama mendatangi salah satu UMKM di Siak, yaitu Donat di sana. Di sini kami diajari cara membuat biskuit yang enak dan gurih. Ternyata asik juga loh bisa membuat kue langsung sama ahlinya. Meskipun di awal-awal biskuit yang kami buat selalu gagal dan gagal lagi. Namun setelah beberapa kali coba, akhirnya kami berhasil membuat biskuit dengan tekstur dan rasa yang pas dan enak di lidah. Halo geng Ki Hajar, hari ini kami akan membuat biskuit sagu ikan juara. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Tepung sagu, ikan juara, kuning telur, santan, margarin, gula, sama susu bubuk. Caranya, siapkan tepung ikan juara, kocok margarin tambah gula dan telur. Masukkan tepung sagu, tepung ikan, susu, dan santan. Lalu aduk dan cetak. Wow, kuenya sudah jadi. Enak. Tapi kan kita belum tahu nilai gizi kue ini. Gimana kalau kita ke ahli gizi di RSUD? Bener juga ya. Ayolah kita pergi.
Untuk mengetahui kandungan gizi setelah membuat biskuit, kami bersama guru pendamping menemui ahli gizi. Di RSUD Tengku Rafiat, kami bertanya bagaimana cara menghitung kalori dan nilai gizi dari biskuit yang telah kami buat. Dengan senang hati, Ibu Zikra SGZ, seorang ahli gizi, menjelaskan cara menghitung kandungan nilai gizi pada suatu makanan sampai kami bisa menghitung sendiri. Wah, ternyata begini caranya. Jadi kita bisa tahu berapa keping biskuit yang dikonsumsi sebagai tambahan makanan di samping makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Keren deh. Biskuit yang telah kami buat akan kami bagikan kepada anak-anak balita sebagai penerima manfaat dari produk riset kami dan juga salah satu upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Kami mendatangi salah satu balita penderita stunting yang ternyata mengalami kesulitan makan. Ternyata balita tersebut sangat suka dengan biskuit yang kami suguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik kami dari Islamic Center yang telah memberikan biskuit Zabiel. Anak kami suka dengan biskuitnya. Kemudian kami juga membagikan biskuit yang kami buat kepada siswa-siswa PAUD sebagai salah satu usaha untuk mencegah stunting pada balita. Mereka sangat senang dan suka dengan biskuit sagu ikan juara yang kami buat. Bahkan ada yang pengen nambah terus. Biskuit sagu ikan juara adalah karya dari Ananda, murid SD Saint Tahfiz Islamic Center Madinatul Ulum Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Adalah karya yang luar biasa. Kami juga melaporkan hasil riset kami pada Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Siak, Dr. Anda Hajah Rashidah Al-Fedri, dan Wakil Bupati Siak Bapak Husni Mirza BBAMM, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Siak. Beliau berdua sangat mengapresiasi hasil riset kami karena ikut memberikan kontribusi untuk mencegah stunting dengan hadirnya biskuit sagu ikan juara Zabiel ini dan mendukung salah satu program PKK serta ketahanan pangan Kabupaten Siak. Kami tim penggerak PKK se-Kabupaten Siak tentunya sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh anak-anak kita dari SD Islamic Center yang telah menciptakan makanan biskuit sagu ikan juara Zabiel yang berasal dari kearifan lokal yaitu ikan juara yang dalam rangka ikut berkontribusi dalam pencegahan stunting di Kabupaten Siak. Saya Haji Husni Mirza, Wakil Bupati Siak yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Siak, mendukung dan mengapresiasi inovasi yang dibuat oleh anak-anak atau murid SD Saint Tahfiz Islamic Center Kabupaten Siak yang telah berhasil menciptakan sebuah inovasi membuat biskuit sagu ikan juara Zabiel. Nah, biskuit ini sangat bermanfaat untuk membantu anak-anak yang menderita stunting. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu dan semoga juara dengan inovasi yang dibuat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak SD Saint Tahfiz Islamic Center yang telah mempunyai ide cemerlang dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Siak dengan pembuatan kue sagu ikan juara. Wah, enak ya. Rasanya nggak kebayang kalau bisa anak SD Islamik bisa memikirkan untuk membuat sagu ikan juara. Luar biasa ya, anak-anak ini masih kecil sudah bisa memikirkan untuk membuat biskuit sagu ikan juara. Kami UMKM Donat Istana sangat mendukung dan mensupport kegiatan anak ini. Tetap semangat ya. Terima kasih adik-adik semua sudah datang ke instalasi gizi Rumah Sakit Tengku Rafian. Ini tadi kami sudah mencoba snack dari yang adik-adik buat, ya dari ikan juara sama sagu ya. Biskuitnya bertujuan tadi untuk mengatasi stunting ya. Setelah kami coba, ya Kak Zik, rasanya enak sekali. Alhamdulillah luar biasa untuk anak-anak yang sudah memiliki ide kreatif menciptakan biskuit sagu ikan juara Zabiel. Nah, ketahanan pangan dengan stunting adalah dua hal yang sangat berkaitan. Dengan ketersediaan ikan juara dan sagu, memudahkan untuk membuat biskuit sagu ikan juara ini. Semangat dan selamat berkarya!
Nah Gen Ki Hajar, itulah salah satu kontribusi kami untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ikut membantu mencegah stunting dengan cara membuat biskuit yang kami beri nama biskuit sagu ikan juara Zabiel. Renyah di lidah jadi pengen nambah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum